Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Enggak. Sebelumnya, makasih ya Mi udah mau jadi konseling aku. Sama-sama. Gimana kabarnya Mi? Baik sekali. Tadi kesini dari jam berapa? Nyampe sini jam berapa? Kayaknya lama deh. Dari jam 7:30. Macet? Atau emang biasanya segitu gitu? Banyak lampu merah juga sama lalu lintas kereta api. Oh gitu. Jadi cukup terganggu ya tadi pagi. Terganggu. Sangat mengganggu. Oke. Sebelum dimulai, jadi di sini aku ada lembar inform consent di mana itu tuh kayak kontraknya gitu. Nah, di lembar ini tuh coba Mangga dilihat dulu. Di lembar ini tuh kayak kamu kan menyatakan bersedia gitu untuk menjadi konseli aku. Terus di sini juga ada durasinya kurang lebih kita 30 menit ya. Terus juga kamu tuh sedang di konseling tapi bukan sama maksudnya belum profesional gitu, masih mahasiswa gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kata gitu mohon dimaafkan gitu ya. Jadi bukan merupakan konseling yang sama orang profesional gitu. Terus juga aku di sini mau menegaskan kalau misalkan konseling itu semua data, semua ceritanya itu bakalan dijaga kerahasiaannya karena kita punya peraturan sendiri gitu tentang asas kerahasiaan itu. Juga segala keputusan itu nanti yang mengambil keputusan itu kamu, karena kita di sini aku di sini cuman membantu aja sebagai fasilitator aja. Tapi untuk pilihan, keputusan gitu ya, semuanya ada di kamu gitu. Gimana nih? Sebelumnya ya, Mangga itu kan di bawah ada tanda tangan ya. Di tanda tangani dulu. Sini nih. Oh, mana? Oh, ini. Oke. Gimana, udah paham tentang nanti alurnya? Paham. Nah, makasih ya kamu bersedia gitu untuk menjadi. Sekarang kamu lagi ada sesuatu yang dipikirkan kah? Apakah ada yang mengganjal di pikiran? Ada banyak banget. Apa? Coba disebutkan beberapa. Beberapa ya? Yang mengganjal. Ulang. Apa? Ini langsung ke masalah ya? Boleh dari masalah, misalkan kayak kamu lagi uas atau apa gitu coba. Jadi ada pikiran untuk mencoba berhenti merokok, tapi sudah beberapa kali mencoba itu hasilnya tidak ada, selalu kembali ke kebiasaan lama, dan itu membuat pikiran saya sangat terganggu karena sungguh mempengaruhi kehidupan saya juga. Jadi seperti itu. Jadi menurut kamu gitu ya, kenapa tiba-tiba ada pikiran itu? Awalnya karena apa gitu? Kenapa ya? Mungkin lebih ke karena sangat ketergantungan sekali terhadap rokok ya. Kehidupan saya itu sangat bergantung sekali terhadap rokok, kepada rokok. Setiap kali mau ngelakuin suatu aktivitas, entah itu yang produktif maupun yang gak terlalu produktif, itu harus diselingi dengan hisapan rokok. Semisal gak ada rokok itu agak sulit untuk mengerjakannya. Jadi itu yang membuat saya seperti itu. Nah, kenapa kamu bisa sadar kalau misalkan kayaknya aku harus berhenti deh dari merokok gitu? Karena gini. Karena saya sangat bergantung. Sedangkan ekonominya pas-pasan, bukan nggak ada dari pas-pasannya, dan itu yang buat saya sadar. Oke, sebenarnya buang-buang uang gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan maksudnya kayak
nggak begitu diperlukan gitu sebenarnya gitu. Tapi kan pas pas kamu menjalankan itu, pas kamu rokok, otomatis kan kamu ada kepuasan sendiri kan. Gimana maksudnya coba aku mau tahu gitu sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh kamu gitu kalau misalkan kamu udah maksudnya kamu kalau kamu rokok gitu apa yang dirasakan? Yang saya rasakan yang pasti tenang, kemudian relax ketika stres atau banyak pikiran, kemudian menghisap rokok, wah itu sangat bikin saya relax, tenang, dan itu ya itu hanya mengobati sementara juga, pengobatan sementara bagi saya. Kemudian setelah berhenti ngerokok juga kepikiran lagi kayak gitu. Oh gitu. Iya dong. Emang iya ya? Iya dong. Oh, jadi itu tuh kayak pengalihan gitu ya? Iya nggak sih? Iya, Kayak itu pengalihan gitu bisa. dari masalah-masalah benar. Jadi kamu memakai cara itu untuk menyelesaikannya. Padahal apa namanya? Oh, aku mau tahu juga. Kayak sebenarnya kamu dari kapan sih gitu? Dari kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oh gitu. Terus nih, berarti kan sekarang aku mau menjelaskan dulu nih. Dari tadi kamu itu kan ya merokok gitu ya. Berarti udah berapa lama tuh? Kurang lebih 7. Udah 7 tahun gitu ya. Terus akhirnya di suatu kesempatan gitu kamu berpikiran untuk berhenti merokok gitu kan, dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan gitu. Tapi prosesnya itu susah gitu ya, karena bisa dibilang udah kecanduan gitu. Berarti kayak narkoba dong nih rokok tuh, kalau dipikir-pikir maksudnya tuh kayak membuat kecanduan gitu. Ya mungkin sama Iya gak sih? candu berat, tapi kan efeknya beda. Iya sih, maksudnya dia nggak cuman kecanduannya aja Ya, gitu kan. pemenuhan dopamin. Nggak ngerti sih. Terus jadi di sini kamu punya keinginan untuk untuk berhenti gitu. Kamu punya keinginan untuk berhenti karena menurut kamu mengganggu gitu kan. Selain bahaya juga ya, sadar nggak dari efek bahaya ini kamu Kesehatan. Iya, sadar nggak gitu dari kesehatan lah gitu. Sadar. Kamu ada udah gitu. Ada. Mungkin Kenapa? Gimana? lebih ke apa ya? Apa Ini namanya? Kalau Pernapasan. Iya, Pernapasan sih. Iya, jadi agak terganggu, kemudian indera pengecap juga agak sedikit hambar. Emang iya? Iya. Di yang kamu rasain gitu? Iya. Jadi kalau misalkan ngerokok, misalkan pernapasan terganggu itu kayak gimana? Maksudnya kayak Apa sih ya, lu kalau hirup udara nih, itu namanya apa sih? iya, pokoknya kalau Ya itu, hirup udara jadi kenapa? nggak terlalu sensitif sama bau gitu. Emang iya? Nah iya, Oh gitu. nggak terlalu sensitif sama bau. Tapi itu menjadikan alasan kamu untuk berhenti juga nggak? Enggak. Enggak. Jadi kalau ekonomi. Kalau itu mah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Wah, parah banget sih. Tapi lebih ke Jujur. ekonomi itu. Ya, tapi santai aja. Terus untuk ini berarti kan kamu kan yang kamu inginkan gitu. Aku mau nanya deh, yang kamu inginkan, kamu punya planning, bukan planning sih, kayak pengennya gitu berhenti merokok itu sejak kapan? Terus kayak sejak kapan? Maksudnya pengennya berhenti merokok tuh kapan gitu? Oh, waktu sadar berhentinya kapan itu udah saatnya berhenti gitu. Ya ketika ya ketika itu aja sih. Tadi kan saya bilang nih, ketika saya ketergantungan nih, kemudian ketika saya mau melakukan aktivitas, saya harus ditemani dengan rokok. Nah ketika duit kagak ada, itu kan jadinya kayak masalah gitu bagi hidup saya. Iya, Nanti bener. tugas nggak ada yang saya kerjain. Oh gitu? Iya. Emang sampai kalau misalkan nggak ada, maksudnya nggak ada rokok gitu, jadi nggak semangat gitu? Enggak ya. Oh. Ya itu nyawa. Ya Allah, seberpengaruh itu ternyata ya. Sangat berpengaruh sekali.
Nah, kira-kira dari tujuan kamu, maksudnya kan sekarang kamu lagi ingin berhenti merokok gitu kan. Aku mau nanya gitu, biasanya kamu kalau misalkan merokok tuh momennya apa? Atau kayak, iya momennya gitu. Momennya itu pas, biasanya ya, biasanya pas nyekrol, kemudian ya sih nyekrol aja sih, nyekrol, kemudian nongkrong sama temen juga itu sangat sering dilakukan. Kemudian habis makan, kemudian ketika disuguhi kopi, ya itu juga harus. Jadi kalau misalkan kopi juga harus ya ada dorongannya. Oh jadi nggak bisa gitu misalkan kayak nantinya gitu kamu rencanakan untuk beralih dari rokok ke kopi gitu, misalkan kayak kamu lagi pengen merokok nih terus kayak ya udah deh ngopi aja gitu, nggak bisa berarti? Nggak bisa kan, keduanya berdampingan. Oh gitu, jadi Iya dong. menurut kamu keduanya itu berdampingan gitu ya? Yo. Terus kalau misalkan kamu ngerokok itu biasanya momennya kayak lagi nongkrong, mungkin lagi stres, ya bener gak? Kalau misalkan lagi ada masalah gitu? Ya suka. Itu salah satunya juga, tapi kalau lagi nongkrong kan nggak harus stres. Iya sih. Kan. Tapi kadang lingkungan juga gak sih? Iya benar, lingkungan juga itu. Ada nggak teman kamu yang nggak ngerokok gitu? Ada. Terus dia gimana? Maksudnya kayak kalau misalkan berinteraksi dengan kalian gitu? Iya nggak gimana, biasa aja. Tapi kalau misalkan pernah ini gak kayak nanya gitu, kamu nggak mau ngerokok gitu tuh gimana gitu? Oh yang itu tuh dia awalnya ngerokok. Ya, kemudian berhenti, udah lama banget berhenti, kemudian sampai sekarang. Jadi kalau main bareng ya kita nggak nawarin rokok ke dia. Gitu. Wah keren itu, bisa berguru. Iya. Terus apa namanya, kira-kira ya dari semua misalkan kayak ada momen-momen gitu dimana kamu pengen merokok gitu kan berarti, nah kira-kira bisa dialihkan nggak? Maksudnya misalkan kayak dialihkan ke makan permen, minum kopi, atau kamu dialihkan ke banyak minum air putih atau gimana gitu, bisa? Atau kayaknya kalau ada ini nggak, ada yang bisa mengalihkan itu nggak? Kalau mengalihkan kayaknya nggak ada. Ya. Wow. Nggak ada yang bisa mengalihkan, soalnya udah beberapa kali coba kan, ya permen karet, kemudian makan ini makan itu, dan semuanya tetap aja masih pengen rokok, karena kan ada kebutuhan nikotin juga buat tubuh saya, dan permen karet yang ngasih nikotin, jadi itu gak bisa mengalihkan pikiran saya, dan udah itu sih. Jadi kan tadi kamu pernah sempat ngomong gitu ya, kalau misalkan kamu tuh pernah untuk coba berhenti. Ya. Itu apa aja yang udah diusahakan gitu? Yang udah dilakukan gitu? Yang udah. Selain disebutin tadi ya, disebutin tadi itu salah satunya apa ya? Bukan menghindari sih, lebih ke ya menghindari tempat-tempat yang menjadi kebiasaan saya untuk merokok. Salah satunya itu biasanya di belakang rumah, atau ketika nongkrong juga itu juga udah agak dikurangin juga. Dan itu agak sedikit berhasil sedikit ya, tapi hasilnya nggak 100%. Jadi tapi berkurang? Ya berkurang mungkin beberapa hari mungkin kali ya, tapi kalau ketika udah diajak nongkrong lagi, terus atau lingkungan kayak gitu lagi, itu masuknya gampang lagi, keluarnya susah lagi gitu. Iya. Keluarnya susah, masuknya gampang lagi. Jadi sebenarnya udah pernah nyoba gitu, usaha gitu ya buat berhenti, tapi ternyata tidak efektif gitu. Berarti kita nanti harus mencari alternatif lain gitu, untuk yang maksudnya yang belum dicoba dan itu bisa dicoba gitu, nanti kita evaluasi juga. Nah terus nih, berarti dari awalnya aku izin mengulang gitu ya, kesimpulan gitu kamu dari awal. Jadi kamu itu yang awalnya menjadi perokok udah selama 7 tahun gitu kan, terus kamu punya kepikiran gitu kalau misalkan kamu harus berhenti merokok gitu, karena ya
Mungkin kalau misalkan bisa diingat-ingat gitu ya, selain bahaya buat kesehatan juga, jadi tadi yang kamu ini juga termasuk ekonomi gitu ya, sama aja kayak kita membakar uang gitu ya rokoknya. Terus juga kamu berarti yang aku tangkap gitu, kamu juga ingin keluar dari zona itu. Kamu ingin keluar dari zona itu, dari kebiasaan itu, kamu ingin mengubah kebiasaannya menjadi mungkin kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Kalau misalkan tadi juga yang kamu udah berusaha gitu untuk mengurangi, untuk berhenti gitu ya, tapi ternyata tidak kurang efektif gitu, hanya efektif beberapa waktu aja, tapi ternyata ada pemicu ada pemicu gitu, terus kamu diajak nongkrong gitu di momen yang bisa membuat kamu merokok, terus akhirnya kamu ikut lagi kayak gitu ya lebih. Nah, berarti sekarang kita masuk ke planning. Jadi aku mau, karena ini kan kita konseling ya, berarti kan kamu kan udah merasa gitu kayaknya aku harus berhenti gitu kan. Jadi kamu alhamdulillahnya gitu ya udah sadar, udah aware gitu apa yang harus apa yang sedang kamu hadapi dan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sekarang nih kita masuk ke planning kamu. Kita masuk ke planning yang kira-kira realistis untuk dijalani sama kamu gitu, karena kan yang tahu situasinya kan kamu gitu kan. Kira-kira realistis. Mungkin mencoba kembali ya cara-cara yang dianggap gak efektif tadi, seperti mengunyah permen, kemudiannya mengalihkan perhatian saya terhadap rokok, kemudian kayaknya juga fokus untuk mengurangi jumlah rokok perharinya yang biasanya 1 bungkus mungkin bisa dikurangi menjadi setengah mungkin kali ya, tapi dikit-dikit lah ya. Iya, kalau aku mau nanya deh, emang kalau misalkan sehari itu biasanya 1 bungkus gitu? 1 bungkus bisa. Jadi planningnya adalah mau dikurangin ke setengah. Terus kira-kira ada planning lain gitu apa? Mungkin planning lainnya ya, kalau memang permen karet atau minum air putih itu kan buat apa tadi? Mengalihkan. Nah, semisal itu nggak bisa, mungkin nanti saya akan mencoba namanya itu permen karet nikotin. Ya itu juga katanya itu bentuk buat pengalihan juga. Ya. Tapi nanti kalau misalkan kecanduan itu kemungkinan enggak, itu pernah ada kasus nggak? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya itu jadi ada aman. cara pakainya juga. Jadi aman gitu. Mungkin itu ya yang bisa dilakukan gitu. Jadi nanti berarti setelah ini gitu ya, kamu bisa mengurangi mengonsumsi rokok gitu ya, dari tadi 1 bungkus sehari jadi setengah. Nah itu nanti aku minta tolong untuk dicatat ya kalau misalkan bisa. Terus juga mengalihkan keinginan buat merokok kalau misalkan ada momen-momen tertentu gitu, terus kamu mengalihkan gitu pakai permen atau pakai air putih gitu ya, minum air putih gitu. Terus juga kalau misalkan ternyata langkah-langkah itu masih kurang efektif, berarti nanti kamu juga udah punya rencana gitu ya untuk mencoba pakai apa tadi? Permen karet nikotin gitu ya. Dan sepertinya itu aman, jadi masih bisa nanti bisa dicatat gitu ya setiap kemajuannya. Nanti kalau misalkan kita ada sesi jadi dari rencana kamu itu kira-kira kamu bakalan sanggup menjalaninya atau enggak kira-kira? Saya pikir agak berat ya, tapi ya masih ada. Tapi bisa dicoba. Ya dicoba, masih percaya diri untuk mencoba ya. Ya, aku mau nanya deh, seberapa yakin kamu bisa melakukan, misalkan kayak tadi kan mengurangi rokok dari sebungkus ke setengah bungkus gitu, seberapa yakin gitu, skala atau rating dari 1 sampai 10 seberapa yakin diri kamu? 5. Waduh, tengah-tengah banget ya. Iya, berat banget itu. Ya Allah. Tapi ya alhamdulillah sih kalau misalkan udah mulai aware gitu, nanti kalau misalkan karena ini kan sesi konseling itu
nggak bisa cukup satu kali pertemuan ya, satu kali sesi. Jadi nanti kalau misalkan diperlukan untuk sesi selanjutnya gitu, kita evaluasi apakah rencana-rencana yang udah kamu rancang, yang udah kita rancang tadi, apakah itu efektif, dan misalkan kayak ternyata hanya beberapa saat saja gitu, dan mungkin bisa kita cari nanti kalau misalkan ada sesi lagi, sesi selanjutnya kita bisa cari alternatif yang lain gitu, mengganti gitu kalau misalkan ternyata ada yang kurang efektif gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, hari ini kita sudah membahas gitu keinginan kamu untuk berhenti merokok gitu ya, dari apa ya, kebiasaan-kebiasaan kamu, situasi-situasi apa yang yang membuat kamu ingin melakukan itu gitu. Terus juga dari mungkin bisa mulai untuk menghindari situasi-situasi itu juga ya. Terus juga aku sangat mengapresiasi gitu kesadaran kamu dan keinginan kamu gitu, dan ketersediaan kamu terutama gitu ya untuk menjadi konselor aku gitu. Kesadaran diri kamu juga itu aku sangat mengapresiasi itu. Terima kasih banyak. Gimana Sama-sama. perasaannya setelah mengikuti ini? Perasaannya ya Sempat ada ini gak kayak mau diceritakan gitu ke orang gitu tapi belum terungkapkan gitu barangkali? ya ada pasti ada. Cukup lega berarti ya, Ya. karena bisa menceritakan gitu. Insya Allah semuanya informasi cerita gitu ya bakalan dirahasiakan gitu ya. Baik, terima kasih Ilmi atas partisipasinya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.